Di episode sebelumnya diceritakan jika Hydra terlibat perselisihan dan Zetsu dan lain. Red yang menjadi penengah pun meminta mereka menyelesaikan masalah ini dan menyelesaikan quest. Namun karena monster yang dilawan mereka sangat kuat, jadi mereka berempat pun bersatu untuk mengalahkan monster tersebut. Pada akhirnya Hydra berteman dengan Zetsu dan lain. Diketahui jika monster yang dilawan mereka merupakan jelmaan manusia. Dia berubah menjadi monster karena benih naga yang menempel di tubuhnya. Dan singkat cerita, bibit naga itu berhasil direbut oleh sepasang pria dan wanita. Setelah itu nampak Hydra kembali ke rumahnya. Namun sesaat kemudian, Yo, Tereston! 今日から俺もここに住むことになったんだぜ。 melihat Red akan tinggal di sini, Poseidon pun merasa terkejut. Ia kemudian menemui Hydra dan menanyakan mengapa Red tinggal di sini. Hydra kemudian memberitahukan jika Red kehabisan uang karena misinya gagal semua. Hal itu dikarenakan material yang didapat dari monster semuanya hangus terbakar setelah terkena serangan Red. Hydra juga mengungkapkan jika Red tinggal di rumahnya, ia makin mudah belajar tentang dunia lain. Tapi meski begitu, Poseidon masih menolak karena Red merupakan seorang pria. Meski dirinya juga seorang pria, namun ia sudah melayani keluarga Arvos selama 3 generasi, dan ia sudah menganggap Hydra seperti cucunya sendiri. Berbeda dengan sang MC, karena dia pria muda yang dalam masa-masa primanya. Mereka tak tahu kapan dia akan meluapkan nafsunya kepada tubuh Bainol Hydra. Awalnya Hydra merasa jika Red akan berbuat seperti itu. Namun saat mengingat ucapan Red yang memujinya, Hydra pun berkata jika dia mungkin saja melakukannya. Mendengar hal itu, Poseidon pun langsung menemui Red. Ia kemudian berkata jika Red ingin tinggal di sini, maka ia minta satu hal. Awalnya Red akan melakukan apapun itu. Namun sesaat kemudian, melihat kelakuan Poseidon, Red pun meminta tolong kepada Hydra. Pada akhirnya mereka pun terlibat keributan. Sampai-sampai mereka tak mendengar ada orang yang membunyikan lonceng. Dan pada akhirnya karena tak mendapatkan jawaban, orang yang membunyikan lonceng itu pun masuk. Dan sesaat kemudian, dan ternyata mereka adalah orang yang mengambil bibit naga sebelumnya. Diketahui jika wanita itu ialah Tuan Putri. Dia adalah putri ketiga dari Kekaisaran Avalos yang bernama Teltinalis Wargera Avalos. Dan pria berambut biru itu ialah pelayannya yang bernama Lauji Miss. Namun secara tiba-tiba, Lauji berkata jika mereka harus menebus dosa karena telah menunjukkan hal tak senonoh kepada Putri Teltina. Mendengar hal itu, Teltina langsung menegurnya. Ia pun berkata jika kitalah yang salah karena nyelonong masuk dan tak sengaja melihatnya. Dan jika tak bersikap baik dan mengerti kondisi orang lain, Lauji tak akan bisa jadi pahlawan yang dicintai banyak orang. Mendengar hal itu, Lauji pun menjawab jika yang ia butuhkan hanyalah cinta dari Putri Teltina. Melihat sikap mereka berdua yang terlihat berbunga-bunga, Hydra pun tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Teltina pun memberitahukan mengapa ia datang ke sini. Dan ternyata mereka ingin meminta bantuan Hydra untuk menganalisa dan mengumpulkan alat sihir ini. Melihat benda itu, Red pun sadar jika itu merupakan benjolan yang dimiliki Pak Tua tempo hari. Setelah menceritakan kejadian itu, Putri Teltina pun berkata jika mereka tak perlu khawatir karena dia sudah aman terkendali. Selain itu, ia tak menyangka jika Hydra mampu mengalahkan monster itu. Hydra pun langsung membantah karena Red lah yang telah mengalahkannya. Mendarat berkata jika ia telah mengalahkannya dengan Kizuna Buster, Hydra pun langsung minta Red untuk diam karena perkataannya cuma menambah runyam. Melihat kehebatan mereka mengalahkan monster itu, Teltina pun merasa jika mereka bisa memecahkan misteri di balik benih energi sihir ini. Diketahui jika orang yang ditempel benih ini, energi sihirnya akan meningkat. Bahkan mereka bisa memakai sihir istimewa untuk mengajar keinginan mereka. Misalnya jika ada orang yang menginginkan emas tak terbatas, maka dia akan mendapatkan sihir yang bisa mengubah apa yang dia sentuh menjadi koin emas. Atau jika seseorang ini melindungi harta berharganya, dia akan mendapat sihir pelindung seluas 30.000 meter. Dan mereka bisa menggunakan sihir sedahsyat itu tanpa perlu latihan. Awalnya Hydra merasa jika hal ini sangat bagus kalau bisa menjadi kenyataan. Namun Teltina membantahnya karena setiap ada hal bagus pasti memiliki kekurangan. Dan itulah hukum di dunia ini. Diketahui jika benih ini tumbuh, ia mulai mengambil alih tubuh inangnya
lainnya dan mengubah mereka menjadi monster yang mengerikan. Putri Teltina juga curiga jika kemungkinan penyihir kerajaan terlibat dalam kasus benih ini. Meski tak punya bukti, tapi benih energi sihir sangatlah mahal dan sering dibeli oleh kalangan bangsawan. Teltina juga menduga jika penyihir kerajaan merahasiakan hal ini. Meski demikian, tapi Sauha sang penyihir kerajaan mempunyai backingan lain selain bangsawan kerajaan. Dan jika ia bertindak ceroboh, kemungkinan ia juga akan dibunuh. Para bangsawan juga telah menggunakan sihir istimewa untuk membuat para warga menderita. Dan tanggung jawabnya sebagai Tuan Putri adalah menghentikan masalah ini, walaupun harus melawan Sauha dan bangsawan kerajaan lain. Dan karena masalah ini, Putri Teltina ingin meminta bantuan Hydra sebagai penerus keluarga mantan penyihir kerajaan. Dan tanpa pikir panjang, Hydra langsung menyanggupi permintaan itu. Bahkan Red dengan penuh semangat juga akan ikut karena ia tak bisa tinggal diam saat dunia sedang terancam. Namun sesaat kemudian entah mengapa Loji tiba-tiba mengarahkan pedangnya kepada Red. Ternyata Loji tak mengizinkan Red untuk ikut bersama Putri Teltina karena dia merupakan petualang yang tak tahu sopan santun. Mendengar hal itu, Teltina pun menanyakan alasan yang sebenarnya mengapa Red tak boleh ikut. Dan ternyata Loji tak ingin ada yang mengganggu perjalanannya dengan Putri Teltina. Terlebih lagi ia saja sudah cukup untuk menjadi pedang Tuan Putri. Mendengar hal itu, Red pun akan membuktikan kekuatannya kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka pun akan terlibat duel. Teltina pun menanyakan apakah Hydra yakin akan hal ini. Diketahui jika Loji adalah petualang yang dijuluki iblis pedang penyendiri. Dan dia telah menyelesaikan banyak misi berhadiah tinggi seorang diri. Dan senjata yang dia miliki sekarang adalah senjata dari pahlawan yang pernah menyegel Raja Iblis, yaitu pedang suci bangsawan kerajaan. Artinya dia adalah pendekar terbaik dan juga ahli pedang terbaik. Dan Teltina berpikir tak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan adil di dunia ini. Mendengar hal itu, Hydra pun tersenyum saat mendengar kata di dunia ini. Di lain sisi, Red pun berkata jika ia menang, maka biarkan ia untuk menemani Teltina. Sedangkan jika Loji yang menang, maka Red jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Setelah itu nampak Red berubah menjadi Power Ranger. Dan saat melihat Red berubah, entah mengapa Loji tak terkejut dan malah menganggap jika Red ialah pelawak. Hal itu pun membuat Hydra merasa heran karena biasanya orang-orang akan terkejut saat pertama kali melihat Red berubah. Berbeda dengan Loji, nampak Teltina sangat kegirangan dengan kekuatan yang digunakan Red. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Melihat kekuatan Loji, Red pun merasa jika kekuatannya setara jenderal musuh, tapi dia lebih kuat lagi. Loji juga mengakui jika Red ahli dalam bertarung. Oleh karena itu, ia akan mulai serius. Setelah merubah senjatanya ke pedang suci kedua Drakworld, Red pun berkata jika dia sangat keren. Oleh karena itu, ia juga akan serius. Melihat sang MC memanggil Kizuna Beast, Loji pun merasa terkejut. Hydra pun berkata jika ini sudah berlebihan untuk menghadapi seorang manusia. Teltina yang juga ikut masuk pun nampak terkagum-kagum dengan benda ini. Melihat kehadiran Teltina, Hydra yang merasa heran pun menanyakan, bukannya yang bisa naik cuma orang yang punya ikatan dengan Red. Mendengar hal itu, Red pun tertawa dan berkata jika dirinya dan Teltina sudah berkenalan. Apalagi Red sudah mengetahui tujuan Teltina. Hydra yang mendengarnya pun merasa jika standar ikatan Red sangat rendah. Setelah itu, saat Loji melihat Teltina ada di dalam sana, ia pun nampak marah besar dan menganggap jika Red telah menangkapnya. Oleh karena itu, ia pun tanpa pikir panjang langsung menyerang robot tersebut. Kizuna Beast nampak kesulitan karena Loji mampu menghindari serangannya di udara. Ditambah lagi dia terlalu kecil untuk diserang. Melihat hal ini, Hydra pun merasa jika Kizuna Beast tak berguna saat melawan musuh yang kecil dan lincah. Setelah itu nampak Loji masih bersikeras untuk menyelamatkan Putri Teltina. Melihat hal itu, Red pun berkata jika Loji memiliki ikatan yang bagus. Dan hal itu membuat Red semakin ingin berpetualang bersamanya. Tak lama kemudian Red pun memanggil senjata Kizuna Bonsword. Awalnya Loji masih percaya diri jika makhluk sebesar ini tak akan bisa mengalahkannya. Namun saat Kizuna Beast mengayunkan pedangnya, hal ini pun terjadi.
beruntung pahlawan itu masih hidup, Lauji masih menolak kehadiran sang MC karena ia tak bisa menerima orang seaneh itu untuk menemani Tuan Putri. Namun karena dia sudah kalah, jadi Teltina pun memintanya untuk memenuhi janjinya. Terlebih lagi jika orang sehebat itu dibiarkan bebas, maka dia lebih mengancam dari benih energi sihir. Dan oleh karena itu, lebih aman jika dia dijadikan rekannya. Dan pada akhirnya Lauji pun menerimanya. Namun meski begitu ia tak berniat dekat dengannya. Mendengar hal itu Red pun tersenyum karena meski banyak yang mengatakan hal itu, namun mereka tetap punya ikatan dengannya. Setelah itu nampak Hida berpamitan ke Poseidon untuk pergi berpetualang. Dan sesaat kemudian Poseidon pun kembali mengancam Red. Diketahui jika tujuan pertama mereka adalah Alkalina, yaitu kota yang tak pernah tidur. Teltina mencurigai jika pemimpin kotanya memiliki benih energi sihir. Di dalam perjalanan Red pun merasa heran, kenapa Lauji terus-terusan memanggil nama panjangnya yaitu Asagagi Togo. Padahal Teltina sudah memanggilnya Red. Tuan Putri pun mengungkapkan jika baru kali ini dia memanggil pria dengan nama pendeknya. Lauji pun merasa cemburu dan memarahi Red karena Teltina tak pernah memanggilnya dengan nama pendek. Mendengar hal itu Red pun berkata hal demikian. Setelah itu Teltina pun memberitahukan jika Alkalina merupakan kota yang tak pernah tidur. Selain ada petualang dan pedagang, kota itu juga dihuni oleh orang dari negara lain dan sangat sibuk. Namun saat mereka sampai di sana semuanya berubah drastis. Bahkan mereka tak menemukan satu orang pun. Melihat keadaan kota yang sangat sepi, Teltina pun semakin yakin jika ini ada hubungannya dengan benih energi sihir. Tak lama kemudian ada seseorang datang dan berkata jika mereka sebaiknya jangan berurusan dengan pemimpin kota ini. Meskipun mereka ingin mencari informasi dari para warga, namun hal itu percuma. Diketahui jika pemimpin kota melarang warga berbicara dengan orang asing, dan demi kebaikan mereka cepatlah pergi dari kota ini. Setelah wanita itu pergi, Teltina pun merasa jika pemimpin kota mustahil mengetahui pembicaraan warga dengan orang asing tanpa ada yang melaporkannya. Hydra pun merespon jika mungkin saja hal itu disebabkan oleh medan sihir di tempat ini. Diketahui jika seluruh kota telah ditutupi energi sihir mengerikan, dan ia berpikir jika energi inilah yang mengawasi seluruh kota. Setelah mendengar hal itu Teltina pun merasa jika sihir ini ada kaitannya dengan sihir istimewa, dan dilihat dari peraturan serta pengawasan ini dapat dipastikan jika pemimpin kota itu nggak baik. Namun secara tiba-tiba muncul monster yang berkata agar mereka jangan mengolok-olok pemimpin kota. Dan sesaat kemudian beruntung Red dan sigap langsung menolong Hydra. Penyihir itu pun sadar jika monster ini merupakan salah satu sihir istimewa. Tak lama kemudian pemimpin kota datang dan ia tak menyangka jika mereka mengetahui tentang sihir istimewa. Diketahui jika pemimpin itu bernama Laulugar. Dan setelah Teltina memperkenalkan namanya, ia pun berkata jika Laulugar telah menindas warga dan sebagai bangsawan ia tak bisa membiarkannya. Mendengar hal itu Laulugar pun membantah karena ia hanya melindungi ketertiban dan kedamaian kota. Meski Red menganggap ini sebagai ancaman, namun Laulugar lagi-lagi membantah dan berkata jika ini ialah tuntunan. Singkat waktu setelah mereka berdebat cukup panjang, Red pun tak akan membiarkan Laulugar berbuat seenaknya kepada warga kota. Melihat Red akan menghentikannya, Laulugar pun akan memberinya pelajaran. Tak disangka kecepatan monster itu bisa merepotkan Red. Melihat hal ini, Hydra pun merasa jika sihir istimewa pemimpin kota ialah mendeteksi siapapun yang tak patuh kepadanya di bawah medan sihir kota ini. Dan kemudian dia memanggil monster untuk menghukum mereka. Ditambah medan sihir ini membuatnya bisa melihat titik buta sang MC dan memanggil monster berkali-kali untuk menyerang titik itu. Setelah melihat kekuatannya yang sangat merepotkan, Hydra pun baru menyadari kekuatan yang sebenarnya dari benih sihir dan sihir istimewa. Melihat sang MC diserang secara bertubi-tubi, Teltina pun meminta Lauji untuk melawannya. Namun Lauji enggan menolong karena ia pasti babak belur, dan lebih baik membiarkannya menjadi samsak agar mereka bisa mengetahui kelemahan musuh. Namun saat Teltina mintanya untuk berkata jujur, Lauji pun berkata jika ia sangat suka melihatnya dihajar habis-habisan. Di sisi lain nampak Red akan memanggil Kizuna Beast. Namun sesaat kemudian